Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai teori Pandik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama Desya Amelia, yang kedua Lailatul Saada, dan yang ketiga Oktaviani Astuti Mulyadi. Sebelum membahas teori Pandik, saya akan menjelaskan pengertian analisis wacana kritis. Apa sih analisis wacana kritis itu? Analisis wacana kritis merupakan analisis bahasa dalam penggunaannya dengan menggunakan bahasa kritis. Analisis ini dipandang sebagai oposisi terhadap analisis wacana deskriptif yang memandang wacana sebagai fenomena teks bahasa semata. Karena analisis jenis ini selain berupaya memperoleh gambaran tentang aspek kebahasaan, juga menghubungkannya dengan konteks, baik itu konteks sosial, kultural, ideologi, dan domain-domain kekuasaan yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh yang terdapat pada analisis wacana kritis. Terdapat banyak tokoh analisis wacana kritis, diantaranya Sarah Mills, Ten van Dijk, Norman Varslow, Roger Fowler, dan Theo van Leeuwen. Di sini, kelompok kami akan memfokuskan pada pembahasan teori dari tokoh Van Dijk. Biografi tokoh Don Adrianus Panjic lahir tanggal 7 Mei 1943 di Norwich, Belanda. Dia adalah seorang sarjana di bidang linguistik teks, analisis wacana, dan analisis wacana kritis. Sejak tahun 1980-an, karyanya dalam analisis wacana kritis difokuskan terutama pada studi tentang reproduksi diskursif rasisme dengan apa yang disebut elit simbolik atau politikus, wartawan, sarjana, penulis. Studi tentang berita di pers dan pada teori ideologi dan konteks. Van Dijk adalah seorang profesor studi wacana Universitas Amsterdam dari tahun 1968 hingga 2004, dan sejak tahun 1999 ia telah mengajar di Pompeu Fabra University, Barcelona. Dia telah banyak berceramah internasional khususnya di Amerika Latin. Model Panjic ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Nama pendekatan ini tidak dapat dilepaskan Panjic. Menurut Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanyalah hasil dari suatu praktek reproduksi yang harus diamati. Untuk menggambarkan modelnya, Van Dijk membuat banyak sekali studi analisis pemberitaan media. Titik perhatian Panjic terutama pada studi mengenai realisme. Banyak sekali realisme yang diwujudkan dan diekspresikan melalui tulisan. Contohnya dapat dilihat dari percakapan sehari-hari, wawancara kerja, rapat guru, debat di parlemen, propaganda politik, periklanan, artikel ilmiah, editorial, berita, foto, film, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang ada dalam teori Pandik. Skema analisis teori Pandik mempunyai 3 model, yaitu yang pertama teks. Teks yaitu menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seseorang atau peristiwa tertentu. Bagaimana strategi tekstual yang dipakai untuk menyingkirkan atau memarginalkan suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa tertentu. Yang kedua ada kognisi sosial, yaitu menganalisis bagaimana kognisi pembuat teks dapat memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang akan ditulis. Dan yang ketiga ada konteks sosial, menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi dan reproduksi peristiwa seseorang atau digambarkan. Melalui berbagai karyanya, Pandik membuat analisis wacana yang dapat didaya gunakan. Ia melihat bagian teks suatu wacana terdiri atas berbagai struktur atau tingkatan, yang masing-masing bagian saling mendukung. Pandik membaginya ke dalam 3 tingkatan. Yang pertama, struktur makro. Struktur makro merupakan makna global atau umum dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik dari suatu teks.
Tema wacana ini bukan hanya isi, tetapi juga sisi tertentu dari suatu peristiwa. Yang kedua ada superstruktur, yaitu kerangka suatu teks, bagaimana struktur dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh. Dan yang ketiga ada struktur mikro, merupakan makna wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, preposisi, anak kalimat, parafrase yang dipakai, dan sebagainya. Selanjutnya ada elemen wacana pandik. Yang pertama ada struktur makro, hal yang diamati, tematik. Elemen dari struktur makro ini yaitu topik. Pandik mendefinisikan topik sebagai struktur makro dari suatu wacana. Dari topik, kita bisa mengetahui masalah dan tindakan yang diambil oleh komunikator dalam mengatasi suatu masalah. Tindakan, keputusan, atau pendapat dapat diamati pada struktur makro suatu wacana. Topik ini, jika kita menggunakan kerangka pandik, dalam teks akan didukung oleh beberapa subtopik. Masing-masing subtopik ini mendukung, memperkuat, bahkan membentuk topik utama. Yang kedua yaitu ada superstruktur, hal yang diamati, skematik. Elemen dari superstruktur yaitu skema. Menurut Pandik, arti penting dari skematik adalah strategi wartawan untuk mendukung tema atau topik tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian tertentu dengan urutan-urutan tertentu. Skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunyikan informasi penting. Yang penting dalam analisis wacana adalah makna yang ditunjukkan oleh struktur teks. Dalam studi linguistik konvensional, makna kata dihubungkan dengan arti yang terdapat dalam kamus. Sedangkan dalam analisis wacana, makna kata adalah praktik yang ingin dikomunikasikan sebagai suatu strategi. Struktur tematik atau superstruktur menggambarkan bentuk umum dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan sejumlah kategori dan pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, pemecahan masalah, penutup, dan sebagainya. Skematik mungkin merupakan strategi dari komunikator untuk mendukung makna umum dengan memberikan sejumlah alasan pendukung. Selanjutnya ada struktur mikro. Struktur mikro dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada semantik, yang kedua ada sintaksis, dan yang ketiga ada retoris. Saya akan membahas semantik terlebih dahulu. Semantik dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada latar, yang kedua maksud, dan detail. Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi semantik yang ingin ditampilkan. Latar merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Latar terdapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa maksud yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Kadang-kadang maksud atau isi utama tidak dibeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan, kita bisa menganalisis apa maksud tersembunyi yang ingin dikemukakan oleh pembuat teks sesungguhnya. Yang kedua ada detail. Detail merupakan strategi bagaimana pembuat teks mengekspresikan sikapnya dengan cara yang implisit. Sikap atau wacana yang dikembangkan oleh penulis skenario tidak selalu disampaikan secara terbuka, tetapi dari pihak mana yang dikembangkan dan diceritakan dengan detail yang besar. Elemen wacana detail berhubungan dengan kontrol informasi yang ditampilkan seseorang. Komunikator atau pembuat berita skenario akan menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau citra yang baik. Yang ketiga ada maksud. Elemen maksud melihat apakah teks itu disampaikan secara eksplisit ataukah tidak, apakah fakta yang disajikan secara benar, apakah tidak. Umumnya informasi yang menguntungkan komunikator atau pembuat teks akan diuraikan secara eksplisit dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Informasi yang menguntungkan disajikan secara jelas dengan kata-kata yang tegas dan menunjuk langsung pada fakta. Yang kedua ada sintaksis. Sintaksis dibagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada bentuk kalimat, koherensi, dan kata ganti. Yang pertama ada koherensi. Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa.
Apakah peristiwa itu dipandang saling terpisah, berhubungan, atau malah sebab akibat? Pilihan-pilihan mana yang diambil ditentukan oleh sejauh mana kapan kepentingan komunikator terhadap peristiwa tersebut. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab akibat, bisa juga disebut penjelas. Koherensi ini secara mudah dapat diamati diantaranya dari kata hubungan yang dipakai untuk menghubungkan fakta atau preposisi. Yang kedua ada kata ganti. Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Yang ketiga ada bentuk kalimat. Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Bentuk kalimat ini menentukan apakah subjek diekspresikan secara eksplisit atau implisit dalam teks. Kalimat aktif umumnya digunakan agar seseorang menjadi subjek dari tanggapannya. Bentuk lain adalah bagaimana preposisi-preposisi diatur dalam suatu rangkaian kalimat. Preposisi mana yang ditempatkan di awal kalimat dan mana yang di akhir kalimat. Selanjutnya ada retoris. Retoris dibagi lagi menjadi beberapa elemen. Yang pertama ada grafis, metafora, dan ekspresi. Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana skenario, grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain dibandingkan tulisan lain. Bagian-bagian yang ditonjolkan ini menekankan kepada halayak pentingnya bagian tersebut. Bagian yang ditulis atau dicetak berbeda adalah bagian yang dipandang penting oleh komunikator, di mana ia menginginkan halayak menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Yang kedua ada metafora. Metafora yang dimaksudkan di sini adalah sebagai ornamen atau bumbu dari suatu berita atau skrip film. Akan tetapi, pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora tertentu dipakai oleh pembuat teks secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. Yang ketiga ada ekspresi, dimaksudkan untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolkan oleh seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam teks tertulis, ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, gambar atau foto, sedangkan dalam film, ekspresi biasanya muncul dari wajah pemain atau biasanya kalimat yang dilontarkan yang berasal dari teks skenario. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.